pasti bakalan jijik. Ya apa itu Kak? Makan kecoa goreng. Maggot Maggot dimakan. maggot digoreng. Terus Mereka punya halal research center sendiri yang FYI itu tuh ternyata dari yang mengembangkan di Thailand itu putranya cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sobat Comcaster, kembali lagi di Comcastik, Kominfo Podcast Asik, mikrofon menyala, inspirasi bicara. Di sini bersama aku Hanifa. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang keren dan udah hadir bersama kita di sini ya. Kemarin kita udah spill dikit juga tentang apa yang akan kita bahas hari ini dan share juga questionnaire box tentang summer course ini. Nah, bagi yang masih awam nih tentang apa sih itu summer course, jadi for your information ya teman-teman, summer course itu adalah program pendidikan singkat yang diselenggarakan selama musim panas, biasanya di bulan Juni hingga Agustus di belahan bumi utara. Lah, summer course ini dapat diselenggarakan oleh universitas, lembaga pendidikan, atau organisasi tertentu. Nah, for your information juga, Universitas Muhammadiyah Malang menjadi salah satu universitas yang mengadakan summer course ini, teman-teman. Jadi, kakak di sebelahku ini itu adalah mahasiswi yang lolos summer course 2024 yang bertepat di Thailand, bener Kak ya? Betul. Oke Kak, boleh perkenal dulu Kak namanya siapa? Oke, halo semua. Nama aku Zalfa. Aku dari Teknologi Pangan angkatan 2022. Nah, Kak Salva ini boleh dijelasin dulu Kak lebih lanjut tentang summer course ini apa gitu? Tadi benar apa kata Hanifah, kalau summer course itu tuh adalah satu short course pendidikan singkat gitu dari suatu universitas atau suatu lembaga yang menyelenggarakan, dan itu biasanya emang dilakuin waktu liburan musim panas atau liburan summer. Jadi kalau di Asia itu setauku ada di bulan Juni sampai Agustus gitu. Lah, kebetulan Kakak Zalfa ini ikut summer course di bulan apa ini Kak? Aku kemarin ikut summer course di pertengahan Agustus. Jadi kalau nggak salah aku berangkat tanggal 10 Agustus, terus pulang balik ke Indonesia itu tanggal 18. Jadi waktu 17 Agustusan aku di sana gitu. Oke. Terus nih, gimana sih dapat informasi awal dari summer course ini Kak? Oke, jadi informasi awal dari summer course ini tuh kita tuh ada di satu grup. Jadi anak-anak, kalau kalian tahu itu waktu awal-awal kita kuliah tuh ada ujian TAEP, ujian tes bahasa Inggris gitu. Jadi nanti anak-anak yang sekiranya nilainya tuh tertinggi dimasukin, dikumpulin di suatu grup. Nah, penyebaran informasi sama course tuh awalnya dari situ. Dari situ terus yang aku tahu tuh ya mungkin anak-anak yang type aja yang ikut gitu kan. Terus ternyata dari dosen-dosen pun ada yang nge-share gitu. Nggak harus type tinggi kok, misalnya kalian mau ikut, ya udah ikut gitu. Jadi menurutku penyebaran informasi itu dari dosen sih, dari Oh dosen. iya, Iya. Jadi oke. dosen nge-share ke anak-anak gitu, kabar burung langsung gitu. Oke, jadi harus selalu pantau gitu ya Betul, betul, sosmed. betul. Kayak gitu teman-teman. Terus cerita kenapa bisa tertarik gitu Kak ikut Hmm. summer course ini apa sih? Summer course yang katakan kemarin itu aku tertarik awalnya karena cuman murni untuk liburan. Untuk liburan, aku kayak suntuk nih liburan 3 bulan di Malang nggak ngapa-ngapain, jadi kayak ya udah deh kita liburan gitu kan. Ternyata ada summer course ke Thailand, terus kayak, oh kayaknya asik deh. Selain bisa liburan, bisa healing, kita bisa dapat pendidikan yang mungkin berbeda dari Indonesia sama Thailand. Itu sih awalnya kenapa aku tertarik ikut summer course di Thailand itu. Oh, terus kalau kesulitan nih Kak untuk mendaftar summer course ini ada tahap apa aja gitu? Oke, dari kemarin itu waktu pendaftaran itu yang pertama disediain sejenis formulir gitu dari kampusnya yang di Thailand, dan pastinya formulirnya itu berbahasa Inggris. Jadi mungkin menurut sebagian orang kesulitannya ya kita harus menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggrisnya pun bukan bahasa Inggris yang abal-abal kayak ya udah berdasarkan yang kita tahu gitu loh. Benar-benar harus kayak bahasa Inggris administrasi gitu. Itu awalnya kesulitan buat aku, terus ternyata, tidak menjadi kesulitan karena dari prodi membantu. Membantu kayak, "Dek, di sini harus diisi seperti ini ya, harus diisi seperti ini." Terus akhirnya,
prodi membantu, fakultas membantu, dan menurutku ujung-ujungnya jadi nggak sulit sih, karena Oh kita dapat gitu. bantuan gitu, dapat tawaran Oke. gitu. Gitu. Kalau untuk di prodi TP ini Kak ya, teknologi Mhm. pangan. Kalau di prodi lainnya ada nggak sih summer course ini Kak? Kalau di prodi lain itu ada, terutama di FPP, dan setahuku itu dengan satu program yang sama Mhm. Course in Thailand itu. Jadi itu programnya itu buat semua prodi, terkhusus fakultas FPP. Setahuku seperti itu. Jadi misalnya kalian dari agribisnis, agroteknologi, kehutanan, peternakan, pokoknya selain teknologi pangan, perikanan bisa bisa join gitu. Oke, terus lanjut nih Kak ya, bisa diceritain sedikit tentang kegiatan di sana dan benefit apa aja yang didapat Kakak Mhm. selama di Thailand? Jadi karena kemarin itu summer school-nya itu bener-bener singkat banget ya, cuman 7 hari. Dan aku berharap itu bisa tambah jadi 1 bulan gitu ya, 1 bulan, 3 bulan gitu kan. Terus habis itu di sana itu kita ngelihat pertama pertama sih pasti kita ngeliat kampusnya ya. Mhm. Ngeliat kampusnya bener-bener kayak kampus yang aku datengin di sana tuh namanya Silpakorn, Silpakorn University. Kampusnya tuh bener-bener kayak gede banget, kayak bukan halaman, bener-bener kayak lahannya tuh kayaknya mungkin ada kali 50 sampai 60 hektar gitu. Dan itu tuh kita tuh transportasi antara bangunan itu kita pakai kayak sejenis odong-odong gitu loh. Oh, jadi Ya, apakah itu kendaraan tradisional atau gimana Kak? enggak sih, itu kayak ada nggak sih kayak odong-odong kita kayak di alun-alun? Oh Nah, gitu, gitu. ih, seru banget ya. Seru banget. Terus terus? Jadi dari gerbang masuk itu bakalan ada kayak haltenya. Heeh. Nah, di haltenya itu tuh nanti kita nungguin odong-odongnya, terus baru tuh kita mau ke mana pun pakai odong-odong itu. Karena di Oke. sana itu sangat dilarang motor masuk. Oh gitu. Jadi di sana itu cuman boleh pakai sepeda di sana tuh. Jadi pas di samping gerbangnya tuh kayak ada parkiran sepeda gitu. Nah, sepeda kalian tuh ditaruh di situ. Jadi nanti kalian tuh bolehnya sepeda, jalan kaki gitu. Pakai motor nggak boleh, tapi pakai mobil boleh. Gitu. Gitu. Seluas halaman itu jalan kaki Kak? Iya, Ya ampun, oke, iya bener, sehat-sehat ya orang iya, Thailand. sehat-sehat bener, mana panas banget lagi. Jadi bener-bener sampai sana mereka kayak, wow slim sekali, ternyata jalan kaki Pantes terus masih setelah langsing itu. gitu ya? Mhm. Dan juga kan transportasi odong-odongnya nggak apa ya, nggak sebanyak itu. Jadi Mhm. kayak orang-orang yang mau nggak mau jalan kaki atau nggak pakai sepeda. Oh gitu. Itu. Terus yang kita lakuin di sana tuh kita kayak ngelihat kampusnya seperti apa, kelas-kelasnya seperti apa, terus kayak cara profesor atau dosen di sana mengajar kayak apa. Memang sih mereka mengajar pakai bahasa Inggris dan menurutku juga bahasa Inggris ini penting banget ya. Tapi menurutku sekarang itu untuk yang ke summer summer school itu ya, dengan bahasa Inggris kamu yang basic pun kamu bisa kok ke sana gitu. Kamu bisa kok mengerti apa yang mereka katakan gitu. Jadi menurutku dengan bahasa Inggris yang misalnya minimum banget gitu, itu bukan jadi penghalang menurutku. Kalau misalnya ada tekad berani, ya udah gas gitu loh. Itu. Terus di sana tuh selain kita kayak ngelihat, kelasnya, cara ngelihat mereka ngajar gimana, kita juga, apa ya kemarin, mencoba mengeksekusi kayak kita ngetes pakan ternak itu ada kandungan amonianya atau enggak gitu. Oh gitu. Jadi kita kemarin di lab tuh bener-bener kayak, kita ngetes gitu loh. Bener-bener kayak kita kira kan ke lab ya udah ngeliatin aja, terus ternyata kita bener-bener Ikut andil mengeksekusi. gitu ya? Iya, ikut bener-bener kayak kita ngecek ini tuh pakannya tuh aman atau enggak gitu. Selain itu, selama summer course kemarin pastinya jalan-jalan sih. Poin penting ya Kak Iya, ya? itu poin penting, healing poin Oke. penting. Terus kesan pertama nih Kak menginjakkan kaki di Thailand atau pernah ke Thailand sebelumnya tuh gimana? Aku pernah ke Thailand sebelumnya, waktu summer course itu, aku kedua kalinya ke Thailand. Mhm. Jadi tapi karena yang pertama itu aku di Bangkok, waktu tahun berapa itu aku lupa, di Bangkok. Dan keduanya ini di Thailand tapi bukan di Bangkok gitu. Jadi kita harus dari Bangkok itu kita naik bus sekitar 5 jam kalau nggak salah, 5 jam kayak kita jadinya kayak ke pesisir laut gitu. Nah, ternyata kampusnya tuh deket sama laut gitu. Kalau nggak salah bahkan lautnya tuh berseberangan sama Kamboja gitu kalau nggak salah. Oh Jadi kayak kayaknya walaupun kita berenang tuh kita nyampe Kamboja gitu. oh, Karena bener-bener di pesisir laut banget. Terus, di sana itu waktu yang aku summer course itu, aku nggak merasa ada perbedaan yang signifikan banget sih dari terakhir kali aku ke Thailand. Ya cuman kalau misalnya ditanya culture shock ya, ya aku sih cuman temperature shock sama food shock aja sih kayaknya. Karena bener-bener di sana panas banget,
nggak panasnya tuh bukan panas kayak Indonesia yang kayak gerah gitu doang, bener-bener panasnya tuh membakar sekali. Aku kemana-mana selalu bawa payung, sunscreenku satu botol yang 100 ml habis dalam Habis. seminggu. Jadi kayak, aduh ini panas banget gitu. Sama karena aku orangnya bukan apa ya, kalau makan tuh bukan yang flavorful banget, Hmm. orangnya nggak terlalu suka yang rasa medok gitu, aku nggak terlalu suka. Dan di sana tuh di Thailand lah ya, namanya juga Asia, jadi makanannya bener-bener medok banget. Bahkan kayak aku hampir lihat di semua persupan itu ada daun ketumbar. Jadi aku kayak ini aku mau makan atau enggak ya? Aku nggak suka daun ketumbar gitu. Tapi tetap aku paksakan karena kan kayak ini tuh Udah ciri khas gitu Kak iya ya. ada ciri khas terus kayak bisa jadi ini tuh sekali seumur hidup gitu loh. Jadi ya udah aku coba, ya masih bisa aku makan. Terus juga aku pernah sekali itu di kampusnya tuh setiap hari Senin kayak ada lapangan gede gitu, kayaknya kayak lapangan apa ya, sepak bola deh kayaknya. Jadi di kampusnya itu tuh mereka tuh bikin setiap hari Senin selalu ada bazar makanan. Jadi setiap setelah jam 3 sore udah banyak tuh orang-orang dari desa dari mana yang kumpul ke lapangan itu terus kayak bikin food stand gitu, stand bazar gitu yang jualannya kayak pasar malam kita di Indonesia gitu loh. Mhm. Makanan, baju, hewan, segala macem. Bahkan sampai akhirnya aku nemu satu makanan unik yang kayaknya orang-orang pasti bakalan jijik. Ya apa itu Kak? Makan kecoa Ya goreng. itu boleh itu Kakak nyoba gak di sana? Aku coba Ya ampun. kecoa goreng. Terus kayak apa sih yang kayak jenis kayak bukan belatung, maggot, Maggot dimakan. maggot digoreng. Terus Tapi enak, enak. enak Apa lagi. ada bumbunya gitu Kak? Iya dikasih bumbu. Jadi kayak mungkin di sini tahu goreng gitu ya dikasih bumbu, di sana maggot goreng dikasih bumbu. Bener-bener itu unik sih menurutku. Itu kan di bazar maksudnya tuh loh, bukan bazar yang tiap hari ada, Heeh. cuman satu kali seminggu. Dan di sana ada yang jual kayak gitu. Jadi aku kayak aku shock. Aku bener-bener kayak itu semuanya isinya serangga semua. Serangga goreng. Iya iya. Tapi jujur kamu harus nyoba maggot goreng, enak tau. Enak ya. Tapi menurut anak TV ini sehat gak sih Kak? Ya sehat-sehat aja. Ya proteinnya banyak, Oh iya. Oke. tapi tergantung orangnya lagi jijik atau enggak gitu kan. Mhm, mhm. Ya gitu, itu sih. Yang itu unik banget, berkesan banget. Oke, terus lanjut nih Kak ya. Mm-mm. Persiapan apa yang perlu dilakukan gitu sebelum berangkat ke Thailand tuh Kak? Pastinya karena kita WNA ya, warga negara asing Thailand, kita harus punya paspor. Paspornya juga benar-benar harus yang aktif ya, benar-benar dalam 5 tahun itu harus aktif gitu, bukan yang udah kadaluarsa gitu kan. Itu paspor, terus karena juga kita warga Asia, Asia Tenggara, masih sama-sama satu Asia Tenggara, jadi ke Thailand kemarin nggak perlu visa. Jadi kita kemarin cuman langsung beli tiket, bawa paspor, udah gitu. Cuman dari tahun 2022 Mhm. atau tahun 2023 itu setauku ada regulasi baru dari Kedubes RI kalau nggak salah ya. Kita tuh diharuskan warga Indonesia kalau misalnya mau ke Thailand itu diharuskan bawa uang cash sebesar 2.000 baht kalau nggak salah itu cashnya rupiahnya sekitar 4 sampai 5 juta lah gitu. Itu sebenarnya riskan sih ya kita ngebawa duit cash gitu kemana mana. Cuma itu tuh sebagai precaution aja. Takutnya nanti kita di sana tiba-tiba ada security check gitu kan. Mhm. Tiba-tiba nanti ditanyain dari mana, dari Indonesia, bawa duit cash gak gitu kan. Jadi kemarin itu aku bawa cash 5 juta, tapi sampai sana aku masukin ke bank lagi. Nah, jujur aku teledor sama duit cash. Jadi aku nggak bisa bawa duit cash gitu kan. Jadi misalnya kamu beruntung kamu nggak bawa duit cash ke Thailand, cuman bawa apa, debit card, terus habis itu pas kamu sampai sana nggak kena security check, jadi ya aman-aman aja sih. Itu sih yang harus dipersiapkan ke Thailand. Sama, kesehatan. Oh iya pasti Iya, ya kesehatan. Kalau karena sakit ke sana percuma Kak ya? ya percuma nggak jadi healing kita. Iya, Karena apalagi kan ada perbedaan suhu yang bener-bener jauh banget kan. pasti sih. Apalagi kita di Malang, Mhm. dingin, balik ke sana bener-bener kayak panas banget, jadi takutnya nanti kita shock di sana. Itu sih kesehatan. Oke, terus, kegiatan apa aja nih Kak yang di sana dilakuin gitu? Kalau yang waktu aku summer course kemarin itu, kita kemarin ada ngikutin kelas gitu, ngikutin kelas, ya jadi kelasnya, kita bikin itu kelasnya di lab, kita bikin kayak apa sih, autan spray gitu.
kita bikin kayak spray nyamuk tapi dari sereh. Jadi di sana waktu kita di lab itu untungnya untungnya sebagai anak teknologi pangan kita udah nggak asing ya sama Mhm. alat-alat lab itu. Jadi kita udah kayak beaker gelas 1 liter lah, ada alat titran, ada titrasi segala macam gitu. Jadi pas ke sana kita bikin apa ya, kegiatan kecil-kecilan gitu di sana, bikin spray nyamuk, terus kayak tadi yang aku mention kita kayak ngecek kadar amonia di pakannya ternak. Terus setelah itu waktu di lab itu kita ngeliat-ngeliat alat-alat di lab yang sekiranya tuh kita belum pernah lihat di kampus gitu loh. Jadi pas sampai sana bener-bener di labnya tuh aku seingat kok ya, Mhm. di ruangan fakultas itu tuh, setengahnya itu lab dan itu tuh 6 lantai dan semuanya bener-bener lab. Jadi kita, ada lab biologi gitu, ada lab mikro, labnya biokim gitu-gitu. Terus, mungkin kita kalau di kita kan kayak per prodi gitu kan labnya biasanya. Kalau di sana tuh bener-bener dijadiin satu, bahkan kayak ada awetan ular, awetan katak, awetan bebek gitu-gitu. Terus kayak kita di sana pastinya kemarin itu kalau nggak salah aku ingat ada kelas agribisnis gitu, dan kita tuh disuruh kayak ngedesain makanan yang awalnya tuh cuma di gambaran doang, terus habis itu langsung disediain sama mereka bahan-bahannya. Jadi kalau di Thailand kan terkenal banget ya sama mango sticky rice. Heeh. Jadi kita di sana tuh bener-bener kayak harus ngedesain mango sticky rice, bener-bener kayak supaya orang-orang tuh tertarik untuk beli itu gitu. Terus kemarin itu kita juga lihat, peternakan kampusnya di sana kayak gimana, kayak kandang sapinya kayak gimana, terus kayak kita ngelihat, ada sapi, ada domba varietas apa gitu aku lupa, yang ternyata tuh cuman ada di Thailand gitu. Terus habis itu kayak waktu kita lihat Thailand kan terkenal banget ya sama sawahnya kan, terus kita ngelihat kayak pertaniannya di sana kayak gimana, gitu sih. Bener-bener sebenarnya kurang lebih sama kayak apa yang kita dapat di kampus, cuman berbeda karena itu Thailand gitu loh. Karena bener-bener kayak, budaya peternakan sama pertanian di sana tuh bener-bener berbeda banget, gitu. Maju gitu Kak ya di sana ya? Kalau dari kampusnya sih aku lihat iya sih, iya gitu. Ya kayak labnya ada alat-alat yang kayak harganya sampai 1 M, harganya kayak kalau dirupiahin ya, kalau Mhm. dirupiahin bener-bener kayak, "Wah ini gila sih, kaya banget orang kok punya alat kayak gini," gitu. Itu sih. Terus kalau dari semua cerita itu Kak, ada nggak yang paling menarik gitu, nggak bisa dilupain sampai sekarang? Yang paling menarik itu ya tadi karena aku anak teknologi pangan ya, karena aku melihat labnya, aku sangat kayak, "Wow, aku iri dengan lab ini. Apakah aku bisa bawa lab ini ke Indonesia?" Gitu. Untuk lab, terus juga di sana itu yang unforgettable itu adalah, teman-temannya. Iya, Teman-temannya. mungkin kayak orang-orang yang mikirnya ikut summer course tuh ya kita biar dapat pendidikan yang baru gitu kan. Cuman ada bonusnya tuh, bonusnya yaitu relasi sama teman-teman. Karena di sana kan orang Thailand kan kayak hospitality-nya bagus-bagus banget. Jadi menurutku mereka di sana tuh toleransinya oke banget, nggak memandang kayak kita tuh beda tuh enggak sama sekali. Bahkan mereka kayak, "Ayo kita have fun bareng, kita jalan-jalan ke sini ke sini ke sini," gitu. Terus kayak, wah ini keren banget sih, gitu. Itu sih yang menurutku bahkan sampai sekarang aku masih kayak keep in touch sama teman-temanku yang di sana Oh gitu. gitu. Bahkan kemarin kalau kalian tahu itu FEP kan kemarin ngebuka summer course ya di Mhm. kampus kita. Ada teman-temanku yang dari sana ikut. Jadi pas aku jadi buddy yang di FEP ini, aku kayak, "Hah, kok kamu ikut?" gitu. Aku kayak, "Wah, kita ketemu lagi," Tapi gitu. di Indonesia gitu Kak Iya, ya? di Indonesia, heeh. Terus, waktu memperdalam pengetahuan dan keterampilan di sana, apa ada kendala gitu Kak terseberat di sana? Mhm. Kalau kendala itu pasti ada ya, terutama kendala bahasa kan. Karena, aku kira kan waktu awal pendaftaran itu nilai TAIP-nya minimal harus segini gitu kan. Mhm. Jadi aku mikirnya kayak, "Oh kayaknya kita bener-bener harus bisa bahasa Inggris deh," gitu. Terus ternyata pas aku sampai sana, eee, ternyata bahasa Inggris basic pun yang kamu ngertinya cuman kayak Ayu, nggak bener-bener kayak harus SPOK gitu, mereka pun ya masih oke, masih bisa mengerti gitu. Jadi kayak, kendala bahasa di situ, terus juga karena di sana kan orang Thailand itu aksennya sangat Thailand sekali ya, medok sekali Thailand gitu kan. Jadi pakai bahasa Inggris tuh mereka masih kayak ada
Thailand accent-nya gitu, ada kayak thank you nah, gitu-gitunya tuh. Jadi kayak kadang-kadang, hah itu apa? Oh, oh iya itu tambahan gitu, gitu. Kendalinya sih di situ sih kendala bahasa itu. Selain kendala bahasa menurutku nggak ada sih karena Indonesia sama Thailand ya kurang lebih sama lah gitu. Cuman bahasanya aja bener-bener beda gitu. Gitu. Terus kalau solusi dari kendala itu apa, Kak? Kalau nah ini tuh berhubungan banget sama apa ya, skill kita berbahasa, skill kita berbicara. Yang penting tuh kita tuh pede gitu loh. Jangan takut salah. Misalnya kita ngomong ada salah, ya langsung dibenarkan, tapi kita jangan malu gitu loh. Mhm, Jadi misalnya kita kayak ngomong sama mereka, mereka nggak ngerti, kita coba kayak persimpel bahasa, kita coba kayak dijelaskan kembali gitu. Soalnya tuh kadang-kadang bahkan ada kayak kata bahasa Inggris yang mereka tuh nggak ngerti, dan itu tuh jadi PR kan buat kita kayak gimana caranya kita menjelaskan ini gitu kan. Nah itu tuh kita harus bisa itu gitu loh. Tapi jangan kayak "Ah, aku minder, aku takut ini," jangan. Bener kayak ya udah ceplos-ceplos aja gitu. Yang penting kita kayak mereka ngerti, kita ngerti, udah gitu. Itu sih solusinya menurutku. Solusinya jangan minder, mhm, harus pede kalau nggak apa-apa, ngelakuin kesalahan itu nggak apa-apa. Semua manusia nggak ada yang sempurna. mhm. Nah, tuh. Oke. Terus kalau pengalaman paling berharga gitu, Kak, Mhm. dari summer itu apa? Pengalaman paling berharga itu adalah kalau aku simpulkan ya dari semua kegiatan itu, akhirnya aku bisa tahu bahwa di Thailand itu tuh nggak cuman ada sisi kotanya aja yang kayak Bangkok gitu, Mhm, tapi ternyata ada satu sisi pedesaan, satu sisi pesisir pantai yang kayaknya mungkin menurut orang kayak, "Ah, ngapain ke sana?" Gitu kan. Tapi tuh pas sampai sana, wah ini harus banget sih ke sini lagi gitu. Jadi kayak, karena aku orangnya bukan yang city lifestyle banget gitu ya, aku lebih suka melipir sedikit. Jadi pas sampai sana bener-bener, wah, ini ramai sekali, indah sekali, aku happy jadinya gitu. Jadi yang awalnya aku nggak ekspektasi gimana-gimana, pas sampai sana, wah ini di keren luar sih. ekspektasi malah, Ya, Kak, ya? luar ekspektasi banget. Bahkan waktu kita ada farewell party-nya sama mereka itu, Mhm. saat 40 orang peserta itu semuanya nangis. Oh, Nangis, terharu, sedih, "Kenapa cepet banget berpisahnya?" Katanya gitu. Terus kita kayak, gift exchange juga sama mereka. Karena ya tadi ya, aku udah mention kayak orang Thailand tuh hospitality-nya oke banget. Mereka bener-bener kayak ngasih hadiah kita tuh satu satu paper bag kecil gitu, kayak ada suratnya, kayak mhm. ada foto dia, terus kayak ada snack-snack kecil khas dari Thailand gitu, terus kayak, wah ini sih ini nggak bisa dilupain sih. Sampai sekarang kan kayak tetap keep in touch gitu, bahkan kemarin itu aku dapet info dari temenku yang kemarin ke sana juga, ada namanya June, halo June, kalau nonton itu halo June. June ini, dari Silpakorn itu, dia ngirimin hadiah dari Thailand ke Malang, Ya ampun, yang terus? padahal tuh ongkirnya tuh nggak semurah itu, kayak 1 kilo tuh Rp400.000. Heeh. Jadi kayak dia tuh ngasih hadiah tuh kayak 3 kilo gitu. Oh, Jadi gitu. bener-bener kayak di-packingin, ini buat Zalfa, ini buat A, ini buat B, ini buat B, aku kayak, aduh terharu banget, kok mereka tidak Effort. lupa dengan kita, gitu. Itu sih pengalaman yang bener-bener di Thailand yang nggak bisa aku lupain tuh dari, ya itu, temen-temennya, sama kayak relationship kita sama mereka tuh kayak gimana gitu. Itu sih yang ininya. Terus kalau pengalaman ini membantu Kak Zafar berkembang secara pribadi atau profesional Mhm. tuh apa, Kak? Aku ngelihat cara mereka kerja. Aku Mmm, ngelihat mereka kayak mereka bener-bener, tamu tuh adalah raja gitu. heeh, Jadi sampai sekarang tuh aku, setiap melakukan suatu kegiatan, suatu event, pasti aku kayak berusaha memberikan yang terbaik ke mereka gitu loh. Kayak, mereka nggak mikir kayak, "Ah, ini orang Indonesia, ini orang Chinese, ini orang Singapore." Jadi kayak mereka nggak mikir berbeda-beda gitu, semuanya satu gitu. Itu yang bener-bener kayak itu sih harus jadi contoh buat semua orang Indonesia, buat semua anak FPP bahwa kayak tamu tuh raja gitu. Itu sih menurutku. saling menghargai gitu, Kak, Iya, ya? saling menghargai. Toleransi mereka benar-benar kayak oke banget. Bahkan di Thailand itu kan terkenal banget ya sama budaya halalnya. Mereka punya halal research center sendiri yang FYI itu tuh ternyata dari yang mengembangkan di Thailand itu putranya cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi cicitnya Wow. yang penemu Muhammadiyah itu mereka bikin halal research center di sana dan bener-bener kayak udah bikin conference kayak bahkan semua produk Thailand itu setahu kayak hampir 80% itu udah ada halalnya.
Jadi Hebat kayak ya. jadi kayak kita negara muslim ke sana tuh bener kayak, "Oh udah dah lah langsung ambil." Jadi kayak gampang banget, kita nggak perlu search segala macem gitu. Itu sih yang menurutku keren banget di Thailand. Oke. Terus dari keterampilan baru yang dipelajari nih pas waktu di Thailand, apa sih yang bisa diterapkan ketika balik menjadi mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Malang? Di sana itu menurutku disiplin banget tentang tugas ya. Jadi mereka itu walaupun jadi di kampus yang itu tuh mereka semua asrama. Jadi semua mahasiswa tuh asrama. Jadi mereka tuh kalau misalnya diberikan tugas tuh mereka berusaha ngerjain bareng-bareng. Ngerjain bareng-bareng. Jadi kayak kultur itu tuh menurutku harus banget diterapin ke semua mahasiswa di UMM ataupun siapapun yang dengar ini mahasiswa. Karena menurutku dengan apa ya, mengumpulkan beberapa view dari beberapa pandangan dari beberapa orang itu bisa nemuin satu poin yang baru gitu loh. Dari kayak misalnya kita lagi kerja kelompok gitu, kita berusaha apa ya, menyelesaikan semuanya bareng-bareng gitu kan. Itu dan menurutku itu harus banget diterapin ke kita, ke diri kita sendiri ataupun ke teman-teman yang lain. Itu terus setelah itu waktu ke sana yang aku pengen banget terapin ke hidupku itu adalah toleransinya itu loh. Benar-benar kayak walaupun kamu berkerudung atau enggak, kamu mungkin di Thailand kan gendernya banyak ya. Jadi kayak walaupun gendernya di sana banyak, mereka nggak melihat ada perbedaan dari itu gitu loh. Dan mereka memikir kayak kita tuh semuanya manusia sama gitu, nggak ada bedanya. Menurutku itu sih yang harus diterapin ke semua orang. Karena kan kayak ada perbedaan malah bisa bikin problem gitu loh, bisa bikin jadi masalah gitu. Itu sih menurutku. Oke, jadi dari masyarakat di sana itu toleransi benar-benar terapin gitu kayak Iya. hanya sekedar omongan atau Iya. bisikan-bisikan gitu aja. Apalagi kan kemarin kan yang di kampus itu Siapa University itu dia di daerah Hua Hin. Hua Hin itu adalah salah satu daerah di Thailand yang penduduk muslimnya agak lumayan banyak. Jadi di sana benar-benar ya kita benar-benar ngeliat semua orang gitu loh, benar-benar kayak ngeliat yang muslim atau tidak, yang berkerudung atau tidak. Jadi kayak kita tuh nggak tertutup cuma di satu sisi gitu, kita ngeliat semua sisi gitu. Itu sih yang ini. Oke, terus bagaimana Summer Course ini mengakui pandangan Kak Zalfa tentang perbedaan bidang pertanian dan peternakan antara Indonesia dan Thailand setelah mengikuti program ini? Oke, jadi kalau misalnya di bidang peternakan pertanian ya, Thailand sama Indonesia itu sebelum aku aku berpikirnya sama, karena kan kita sama-sama di Asia Tenggara. Cuman pas sampai sana aku merasa, wah ternyata ini tuh di lingkungan yang sama, kayak kita masih nanam di tanah, kita masih nyebar padi di tanah, di sawah, tapi itu dari tekniknya tuh udah berbeda, dari kayak mereka menghargai padi itu tuh berbeda gitu. Bahkan mereka tuh sebelum kayak kita nyebarin padi gitu, mereka tuh kayak berdoa dulu semoga kayak padi ini tuh tumbuhnya jadi baik, tumbuhnya jadi berkah gitu buat orang-orang yang makannya tuh kayak ya jadi obat, jadi sehat gitu loh. Jadi aku kayak oh ini tuh halnya benar-benar harus diterapin deh ke semua orang gitu kan. Apalagi kan aku kan teknologi pangan yang kita tidak turun ke tanah, tidak turun ke lapang gitu ya. Kita kebanyakan stay di dalam ruangan. Jadi pas sampai sana benar-benar kayak aku kira sama aja gitu, ternyata beda gitu. Terus kayak waktu waktu di bidang peternakan yang di sana itu sebenarnya kurang lebih sama kayak Indonesia. Ya cuman itu cara mereka nge-treat hewannya itu beda. Cara mereka kayak mereka tuh masih makhluk hidup gitu. Mereka masih kayak mereka sama kayak kita, masih bernafas, masih makan, dan bahkan mereka tuh butuh bantuan kita gitu kan. Jadi kayak mereka tuh benar-benar sayang, benar-benar kayak bukan sayang yang bunuh kayak sayang dicium segala macam, bukan ya. Maksudnya feelingnya tuh feeling kayak kita sesama makhluk hidup, sesama menghargai gitu kan. Terus yang bikin aku bedanya juga dari view anak teknologi pangan di sana itu karena aku lihat labnya benar-benar maju banget ya. Aku nggak tahu sih kalau di kampus kita kayak gimana, cuman pas aku kesana aku kayak berharap banget hal itu tuh bisa masuk ke kampus kita gitu. Aku kayak pengen banget ngeliat alat 1M di sana itu ada di lab gitu.
Kayak aku pengen kayak kita semua tuh bisa mengakses segala instrumen-instrumen lab yang benar-benar nggak ada di kampus kita, tapi ada di kampus lain. Jadi aku kayak itu berharap banget sih ada di kampus. Terus yang bikin aku apa ya sedikit amazed juga kayak ternyata Indonesia sama Thailand itu tuh berbeda karena waktu di sana itu mereka benar-benar kan aku tadi mention kayak mereka nge-treat kayak makhluk hidup di sana misalnya kayak sayur-sayur gitu tuh benar-benar beda kan. Tapi itu di sana tuh yang aku bingung, mereka banyak perkebunan, tapi mereka itu gak suka makan sayur. Oh. Jadi misalnya kita kan makan bener-bener kayak harus ada karbo, ada protein, ada serat, ada hijau lengkap Pas gitu hari kan. sempurna kayak. Tapi tuh di sana bener kayak kita tuh nggak suka makan sayur. Kenapa? Tuh kan. Karena kita tuh punya keyakinan kalau misalnya kita makan sayur tapi terbuang-buang, takutnya dewa di sana tuh marah sama kita. Lebih baik kita cuma memelihara mereka tapi kita nggak membuang-buang sama mereka gitu loh, katanya gitu. Terus aku kayak bener juga sih, ini berhubungan banget nih sama food waste gitu kan. Jadi kita nggak boleh dibuang-buang makanan gitu ya. Jadi kayak setiap yang mereka lakuin di sana itu menurutku bisa loh kita terapin ke hidup kita gitu sih. Oke, terus setelah mengikuti summer course ini, Kak, apakah Kak Zalfa ada ketertarikan melanjutkan pendidikan melalui student exchange atau S2 di Taiwan? Untuk student exchange, iya ada sebenarnya. Kalau buat master degree kayaknya enggak dulu sih, karena aku punya plan sendiri. Iya, punya plan sendiri. Kalau misalnya karena aku mikir kayak di S2 master degree di Asia itu, lagi aku food tech ya, aku teknologi pangan, kayak masih kurang lebih sama gitu loh, kayak makanannya budaya masih kurang lebih sama. Jadi kalau master degree aku pengen banget tuh, semoga di jalannya ke Eropa, amin. Tapi misalnya buat student exchange aku mau sih, soalnya kayak itu ada kesempatan yang nggak bisa terulang lagi. Jadi misalnya kalau ada pengumuman kayak ada nih student exchange ke Thailand, coba ikut gitu. Walaupun misalnya insecure, nilainya jelek segala macam, enggak, cobain aja dulu ikut, berani, pede gitu. Ya gitu aja sih. Itu sih menurutku. Terus apakah ada rencana nih kedepannya untuk mengikuti summer course di 2000 berapa gitu kan berikutnya? Kalau misalnya ada, bisa. Apalagi kan tahun depan kan aku udah semester 6 ya. Iya. Udah memasuki semester magang. Jadi kayaknya untuk tahun depan ini kalau masih bisa aku mau. Tapi karena ya harus magang, harus segala macam. Jadi kayaknya aku serahkan dulu lah kesempatan ini ke adik-adik yang belum. Betul, itu. Karena persaingannya juga singkat Kak ya. Iya benar. Kalau yang di tahun kemarin kan cuma bener kayak 7 hari doang kan, dan singkat kayak jadi kayak siapapun yang mau ya bisa gitu loh. Misalnya kalau ada, ya itu kalau misalnya aku bisa, aku kayak ada waktuku untuk ikut lagi, ya aku mau gitu. Lagi ada kesempatan gitu ya. Iya, ya. ada kesempatan. Jadi kayak apa ya? Mungkin orang-orang tuh kayak sekarang tuh kayak aku males ikut kayak gitu, takut nggak lolos, takut gini. Sebenarnya nggak usah ada pemikiran kayak gitu. Misalnya kamu pede, kamu bisa daftar gitu loh. Kayak kita tuh coba-coba aja dulu gitu. Masalah lulus atau tidaknya itu belakangan. Yang penting selama kita masa coba-coba itu kita benar-benar kayak ayo aku niat, aku harus beneran ikut ini gitu. Jadi kayak siapapun bisa coba gitu. Nggak harus yang nilai bahasa Inggrisnya tinggi semua itu enggak kok. Asal pede gitu aja. Iya, asal pede bener. Oke, tadi aku lupa tanya nih Kak, summer course ini apakah berbayar atau emang ada bonus dari UNIF gitu? Jadi kalau summer course yang kemarin, kemarin sih, kemarin bulan yang di tahun ini itu dari kampusnya itu mereka nyediain slot free gitu. Jadi tiap kampus yang mereka infokan ada summer course itu, kalau di UMM kan khusus buat FPP ya, karena kan summer course untuk pertanian peternakan. Itu tuh ada slot free buat 2 orang. Jadi 2 orang itu dia nggak perlu bayar akomodasi, nggak perlu bayar duit makan, akomodasi, bayar duit asrama. Jadi mereka cuma tinggal beli tiket flight tickets doang ke Surabaya, Thailand dan sebaliknya. Terus misalnya kamu belum beruntung untuk mendapatkan slot free itu, kamu bisa ikut itu benar-benar kayak langsung ya udah ikut, tinggal bayar duit akomodasi sama duit flight tiketnya doang gitu. Jadi misalnya kalau yang free itu
kemarin kan aku kan beruntungnya alhamdulillahnya aku dapet yang free ya. Aku dapat free tapi tiket pesawat itu aku tanggung sendiri. Aku kirain gitu awalnya, terus ternyata pas aku balik ke Indonesia, prodiku sendiri ngomong kalau eh, ini flight tiket kemarin di reimburse kok gitu. Terus aku kayak beneran bu? Ya dulu kaget gitu ya tiba-tiba gitu kan. Iya beneran di reimburse ya, berapa ya totalnya kemarin? Oh segini bu, nanti ya saya infoin kalau udah ditransfer. Ternyata bener-bener baliknya pun bener-bener 100% sama gitu. Jadi aku kayak berterima kasih sekali kepada Bener-bener Prodi. gratis gitu ya. Gratis jadinya. Oke, terus kalau pesan Kak Zalfa ini untuk mahasiswi atau mahasiswa FPP yang tertarik untuk mengikuti summer course ini apa Kak? Tertarik itu bagus banget ya menurutku, karena itu karena apa ya, selagi kita masih kuliah, selagi kita masih punya alma mater UMM, masih ada di UMM, bener-bener kayak manfaatin lah kesempatan itu gitu, karena kesempatan ini tuh nggak datang 2 kali 3 kali, enggak. Bahkan kadang-kadang nih misalnya ada kesempatan ini terus kamu nggak daftar, terus ternyata mikirnya malah aduh tahu gini kemana aku daftar, kayaknya aku bisa deh. Jadi kayak jangan nggak pede gitu loh, karena menurutku semua hal itu bakalan lancar kalau kamu pede gitu. Terus habis itu misalnya kalian tertarik, menurutku dari sekarang bener-bener harus persiapan, harus belajar giat-giat bahasa Inggris. Walaupun tadi aku mention kayak bahasa Inggrisnya ya basic juga nggak apa-apa, cuman kan dari kampus kan ada persyaratan sendiri kan, kayak nilai TOEIC-nya minimal harus 350, harus berapa gitu. Jadi belajar benar-benar kayak persiapan gitu. Terus juga niat itu, karena percuma kalau kita effort tapi nggak niat gitu kan. Niat, terus setelah itu buat kayak ikut summer course kayak gini, nabung sih, nabung. Karena kalau apa ya, kalau kita sampai sana kita kan nggak tahu ya Ada apa aja gitu. ada apa aja, ada kendala apa aja, entah tiba-tiba kita sakit di sana, terus kita lupa beli polis asuransi di sini, kan itu rugi ya. Kayak lumayan tuh kita beli asuransi di sana, misalnya sakit kita nggak perlu yang bayar mahal banget. Jadi ya nabung untuk dana darurat, karena ya mungkin itu free tapi kan kita nggak tahu kendala yang di depannya kayak gimana. Yang paling terpenting itu sih, persiapannya benar-benar harus pede, jangan nggak pede itu. Tuh ya teman-teman, harus pede kalau ikut summer course ini. Betul. Terus setelah mengikuti summer course ini, apakah ada komunitas sendiri Kak bagi alumni summer course di setiap tahun? Kalau ada, apa yang Kak Zalfa rasakan setelah menjadi bagian dari komunitas ini? Jadi kalau komunitas sendiri yang bener-bener kayak ada agendanya segala macam itu nggak ada sih. Cuman kemarin itu anak-anak yang kemarin ke summer course yang Thailand itu kita bikin grup sendiri. Jadi kayak kita berpikirnya setelah dari Thailand kita bakal lost kontak semua gitu, tapi ternyata enggak, malah makin erat. Bener-bener kayak setiap ketemu Kak Zalfa, bener-bener kayak yuk kita ke Thailand lagi, iya atur gitu kan. Terus habis itu benefitnya dari kayak gitu-gitu sih, yang pertama relasi ya, karena jujur kita walaupun anak teknologi pangan yang selalu mungkin stay di dalam ruangan, kita juga harus berusaha gitu loh, berbaur ke orang lain, mencari pengalaman ke orang lain. Kita harus tahu kayak dunia peternakan kayak gimana sih, dunia agribisnis kayak gimana sih. Jadi nggak selalu stuck stay di dalam teknologi pangan gitu, kayak jadi malah apa ya, benefitnya kayak update pengetahuan gitu loh. Jadi kita nggak cuma stay satu tempat doang gitu. Terus setelah itu juga setelah ikut summer course kayak gitu, bahkan kita sering-seringan ditawarin sama prodi. Jadi kayak kamu kemarin kan ikut summer course gini, kalau misalnya ikut program kayak gini mau nggak gitu. Jadi kita ada kepercayaan sendiri. Iya, ada kepercayaan sendiri lagi. Misalnya kayak ada program internasional kayak gitu lagi, kita pasti ditawarin. Jadi kayak misalnya kita ikut satu program itu kayak membuka semua peluang gitu loh. Kita udah dikenal dosen kayak, oh kamu kan kemarin ikut yang internasional program ya, nah coba deh ini nih kegiatan ini kayak gimana gitu. Jadi kayak jadi oke gitu loh menurutku, buat kayak tambah relasi segala macam, tambah pengalaman gitu. Itu sih menurutku. Oh jadi dari summer course ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa program ini sangat berbenefit sekali bagi kita mahasiswa. Betul. Yang bisa dikatakan kurang pengetahuan lah ya tentang teknologi, apalagi kita berbaur dengan lab gitu, jadi kita harus lebih terbuka wawasannya. Betul. Tuh. Jadi
Sekian dari podcast kita hari ini tentang tema Summer Course. Terima kasih untuk Kak Salma sudah datang hari ini. Makasih ya. Ya, terus jangan lupa untuk pantau podcast kita di YouTube-nya BEM FPP dan Spotify BEM FPP. Sekian dari kita, Komkestik, Kominfo Podcast Asik, mikrofon menyala, inspirasi bicara. Sekian dari Sekian dari kita, Komkestik, Kominfo Podcast Asik, mikrofon menyala, inspirasi bicara.